konstruksi tidak boleh berhenti. Hmm. Pembangunan infrastruktur tak boleh berhenti, harus terus berjalan. Saya 10 tahun menjadi sekjen, kemudian 10 tahun melihat era kepemimpinan Pak Jokowi, ya, itu begitu masif pembangunan itu. Hai sahabat Conwood, this is Conspire, Conwood Inspire. Nah, Conwood Inspire itu podcastnya Conwood yang perdana nih. Hari ini kita akan mengundang tamu spesial kita. Sekarang udah hadir nih sama-sama sama kita. Selamat siang Pak Andi Rukman. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat. Yeay, keren nih. Pak Andi, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Bismillah. Wow, Pak, kesibukannya apa nih dalam minggu-minggu ini? Boleh diceritain dong ke sahabat Conwood. Dan kalau Gapensi nyebutnya apa nih? Sahabat Gapensi? Sahabat Gapensi. Sahabat Gapensi. Ya, karena memang ini baru selesai pasca Munas ya, 2 bulan lebih, jadi memang saya lebih banyak berkantor. Hampir setiap hari saya di kantor dalam rangka memberikan pelayanan kepada seluruh anggota. Wih, keren Thank Pak you. Andi. Sehat-sehat ya Pak? Alhamdulillah, wasyukurillah. Wow. Pak, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat juga nih atas terpilihnya Bapak sebagai Ketua Umum BPP Gapensi. Boleh kasih tepuk tangan kali ya yang di sini ya. Wih. Keren nih Pak. Kalau boleh diceritain, kasih dong spill nih perjalanan karir Bapak sampai menjadi Ketua Umum Gapensi. Ya, saya sangat percaya yang namanya by proses. Perjalanan hidup itu semua harus berproses. Saya sampai hari ini menjadi Ketua Umum Gapensi tidak ujuk-ujuk ya, tetapi melewati proses yang cukup panjang. Ya. Jadi saya 3 dekade bergapensi ya, 30 tahun yang lalu, yang memang mengawalinya dari tingkat paling bawah, dari BPC, pengurus cabang. Ya, habis itu kemudian naik ke tingkat BPD, ya, Badan Pengurus Daerah. Pada saat di BPD itu pun juga tidak langsung mendapatkan posisi yang terhormat, berada pada departemen, ya. Kemudian naik menjadi sekretaris, kan, ya. Prosesnya panjang, beberapa jabatan di tingkat BPD saya sempat menduduki posisi itu, menjadi dulu namanya SBU, sertifikasi badan usaha, ya, ketua SBU di ketua BSA, Badan Sertifikasi Asosiasi, ya, gitu. Nah, kemudian perjalanan panjang, terus saya naik ke BPP di Badan Pengurus Pusat ini, tidak juga langsung saya menduduki posisi yang menjadi pengurus harian, kan, ya. Menjadi pengurus pleno dulu. Saya ketua departemen bidang organisasi. Di masa ketua bidang departemen itu, saya mendapat kepercayaan untuk menjadi ketua BPS, Badan Pengurus Sementara, ya, di Sumatera Selatan. Jadi ketua BPD KPI Sumatera Selatan. Terus berproses, kemudian menjadi ketua BPD KPI Sulawesi Tengah. Kemudian sekretaris jenderal 2 periode, ya. Kemudian ya alhamdulillah di Munas ke-15 kemarin Allah memberikan amanah untuk menjadi Ketua Umum Gapensi, dan itu Munas yang luar biasa, ya. Itu selisihnya sangat sedikit, selisihnya cuma 3 suara. Wah. 89 suara dengan 86. Wah. Nah, sedikit banget. Sedikit, ya. Mendebarkan. Tapi itulah namanya konsultasi, ya. Karena sudah selesai Munas, maka nggak ada lagi kubu-kubuan. Harus menjadi satu untuk bagaimana membangun Gapensi yang jauh lebih baik. 30 tahun, jadi nggak sekedar ujuk-ujuk tiba-tiba menjadi ketua umum. Panjang prosesnya. Keren nih. Nah, kebetulan nih podcast kita nih Conspire gitu ya, itu salah satunya mau menginspirasi juga nih Pak di bisnis, di construction. Nah, ini mudah-mudahan jadi inspirasi nih ya buat terutama anak-anak muda gitu ya Pak, bahwa berkarir tuh nggak melulu langsung naik gitu ya, kudu ada step by step ya, prosesnya, dan prosesnya cukup panjang ya Pak. Cukup panjang, nggak boleh instan.
Gak boleh instan ya. Ya. Keren loh, 30 tahun 30 nih tahun. sahabat Conwood dan sahabat Gapensi. Oke, nah apa nih yang bikin Bapak tuh tertarik nih sama dunia konstruksi? Itu berawal di tahun 87. Oh, oke. Di ujung timur sana. Saya nggak tahu udah lahir bukan 87. Belum lagi Pak. Tahun 87 itu saya di Papua, dan kebetulan keluarga juga saya bergelut di bidang infrastruktur ya. Dan saya melihat bahwa ini peluang buat saya untuk berkiprah di bidang konstruksi. Demikian pula juga untuk proyek. Saya mulai mengerjakan proyek yang cuma 50 juta, 75 juta. Dulu namanya ada klasifikasi K1 rahminya. Tiada batas, ya kan, ikhtiarnya tiada ujung, rasa syukurnya tiada akhir. Jadi semuanya by proses. Kalau semuanya sesuatu yang harus dengan mau serba instan, mau serba cepat, ujungnya pun juga nggak jadi bagus. Betul. Nah, itu. Pokoknya percaya proses dan semuanya dikembalikan kepada sang penguasa. Wow, keren lah, sangat menginspirasi loh Yes. Pak Andi. Tapi benar, aku setuju nih sama Pak Andi Rukman ya. Awal ketemu Pak Andi tuh tegang gitu ya. Aduh, tegang sekali. Tapi sebenarnya Pak Andi tuh supel banget, diajak ngobrol apa aja asik gitu ya. Mukanya memang keras. Tapi ternyata Pak Andi tuh asik banget. Bahkan dia mau nih menyempatkan waktu untuk podcast bareng sama Conwood gitu ya, sama anak-anak muda di sini. Oke, tadi itu awal ketertarikan Bapak sama konstruksi gitu ya, di tahun 87 bahkan di Papua. Nah kalau Bapak sekarang melihatnya konstruksi di Indonesia tuh perkembangannya gimana nih Pak? Khususnya ya Indonesia. Iya, konstruksi tidak boleh berhenti. Pembangunan infrastruktur tak boleh berhenti, harus terus berjalan. Tapi tentu membangun infrastruktur itu tidak boleh juga ugal-ugalan, kan gitu ya. Selalu menyesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Ya. Cuman beberapa tahun terakhir ini saya sering bersuara memperjuangkan saudara-saudara kita pelaku UMKM konstruksi di seluruh Indonesia yang jumlahnya ada pada posisi 78%, begitu besar ya. Klasifikasi kecil di bawah itu sebenarnya harus menjadi concern perhatian daripada pemerintah untuk bagaimana memberikan ruang kepada mereka supaya bisa juga ikut andil dalam pembangunan infrastruktur yang lagi marak-maraknya dibangun, dilaksanakan di negara kita yang tercinta. Nah itu, jadi kemudian yang kedua, kenapa saya banyak tertarik di teman-teman pelaku rantai pasok ya, contoh seperti Conwood itu, karena menurut saya produksi dalam negeri ya, teman-teman rantai pasok ini kita harus pagarin, harus kita lindungi, harus kita beri ruang kepada mereka, karena karya-karya anak bangsa tidak kalah dengan karya lain. Dan itu saya lihat pemerintah kita lewat Menteri PUPR ya sudah melakukan itu supaya hampir sebagian besar pembangunan infrastruktur di negara kita mempergunakan produksi dalam negeri yang meningkatkan TKDN. Ya. Itu penting. Itu penting karena kalau itu nggak jalan, infrastruktur nggak jalan, bagaimana teman-teman yang pelaku industrinya? Ya, kemudian yang kedua tentu segmentasi tadi nih. Membangun infrastruktur juga nggak mesti juga yang harus proyek-proyek besar-besar aja. Tapi bagaimana memperhatikan saudara-saudara kita pelaku UMKM yang di seluruh Indonesia tersebar itu juga ada ruang, ada segmentasi yang mereka bisa mengerjakan. Karena mereka juga punya anak, punya butuh sekolah, butuh pendidikan kan ya. Ya memang dunianya ada di dunia konstruksi. Yang kita rasakan saat ini segmentasi itu mulai tergeser, bahkan nggak terperhatikan loh Pak, kayaknya ya. Saya tidak mengatakan bahwa tidak terperhatikan, karena yang namanya menyangkut rezeki itu kan di tangan Tuhan, itu bagaimana orang berikhtiar. Tapi kalau yang diikhtiarkan juga barangnya sedikit, yang mengikhtiarkan banyak kan pasti juga terbatas yang mendapatkan kebagian itu. Kan sekarang kan juga era transparan kan, semua mekanismenya harus ikut aturan. Tidak mesti saya harus punya perusahaan tiba-tiba juga harus mengklaim diri saya harus dapat pekerjaan kan, seperti itu. Nah, jadi teman-teman pelaku dunia jasa konstruksi juga harus bagaimana menempa diri untuk menjadi pelaku usaha yang handal, ya, pelaku usaha yang profesional, kayak gitu. Dan Gapensi terus melakukan pembinaan untuk menuju ke arah itu. Wow, ya kemarin kita juga lihat tuh ya, Gapensi itu aktif banget sih dalam
perkembangan konstruksi, terutama ya Indonesia gitu ya. Yeah. Bahkan kayaknya sempat lihat nih Pak Andi Rukman tuh kemarin ketemu sama Pak Jokowi. Oh, yeah. Mungkin itu jadi salah satu upaya Pak untuk memperhatikan konstruksi Indonesia. Saya 10 tahun menjadi sekjen, kemudian 10 tahun melihat era kepemimpinan Pak Jokowi, ya, itu begitu masif pembangunan infrastruktur yang dibangun di seluruh Indonesia. Dan pelabuhan kita sudah bagus, jalan tol kita sudah bagus, ruas jalan nasional kita juga bagus, kantor perbatasan kita seluruh Indonesia juga cukup baik ya, di kantor terbatas, bandara kita sudah cukup baik kan gitu kan ya, bendungan kita ya untuk bagaimana menuju ke lumbung pangan ini kan gitu ya. Nah, tapi ya itu yang sampaikan kepada beliau bahwa ini kami memberikan penghargaan karena begitu masif pekerjaan konstruksi yang dilakukan di Indonesia, ya kan. Cuman harapan kita supaya infrastruktur yang telah dibangun itu punya asas manfaat terhadap pertumbuhan ekonomi kita, ya, kayak gitu. Karena kalau itu juga banyak dibangun kan tentu pasti pelaku-pelaku industri pun juga pasti multiplier efeknya pasti kan besar juga kan manfaatnya itu. Nah, tapi sekarang bagaimana memperjuangkan pengusaha-pengusaha konstruksi yang masih ada di tahap UMKM? Itu kan pangsa-pangsa pasarnya BUMN kan, perusahaan-perusahaan besar. Ya. Di lain sisi kami memberikan apresiasi kepada pemerintah, makanya kami berikan beliau topi baja. Topi baja ya, helm baja itu sebagai simbolisnya. Simbol bahwa beliau punya bermental baja, ya, berkepala baja. Wow. Apapun keinginan beliau, jika itu sudah menjadi keinginan, tekadnya pasti jadi. Dan ya orang-orang yang hanya punya bermental baja, yaitu yang bisa melakukan terobosan ide-ide besar seperti itu, ya kan? Ya, tetapi ya, kami selalu memberikan pesan bahwa ya jangan juga membangun infrastruktur secara ugal-ugalan, kan? Ya. Harus mengukur kemampuan keuangan negara, ya kan? Kemudian yang dibangun itu tidak jadi mubazir, tidak jadi mangkrak, ya kan? Kan kasihan kan? Ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, jika ada proyek besar, bagaimana keterlibatan terhadap pengusaha-pengusaha lokal yang mereka ada di daerah-daerah itu supaya juga mereka bisa menjadi pelaku usaha, menjadi tuan di negerinya sendiri. Nah, itu yang harus kita perjuangkan. Nggak boleh ada ketimpangan, nggak boleh ada kejompangan ya, supaya mereka mengambil bagian daripada pembangunan nasional itu. Wow, keren loh. Sangat inspirasinya bagus jadi banget. Kami dan berikan beliau sebagai Bapak Konstruksi Indonesia. Bapak Konstruksi Indonesia. Ya, Bapak Konstruksi Indonesia. Dengan simbolis tadi helm baja itu. Ya, karena menurut kami di era Pak Jokowi itulah pembangunan infrastruktur sangat masif. Ya, ya. Nah, kedepannya tentu ini berkelanjutan ya pembangunan ini, tapi ya sekali lagi bahwa berkelanjutan itu tidak secara sporadis, tidak secara ulang-ulang membangun infrastruktur yang tidak sesuai dengan kemampuan negara, karena pasti banyak program-program yang lain, apalagi dengan presiden yang terpilih ya, tentu banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dengan beliau. Bagaimana membangun sekolah-sekolah kita. Kita harus mencerdaskan anak bangsa kita. Bagaimana mereka mau nyaman belajar kalau sekolahnya juga bolong-bolong. Ya kan? Ya, setuju. Memperbaiki sekolah-sekolah dasar, SMP segala macam, terutama yang ada di pelosok. Memperbaiki jalan-jalan yang menuju ke akses sekolah itu. Banyak jembatan yang kita lihat ya, kasihan anak-anak pergi bersekolah masih pakai jembatan-jembatan gantung kan gitu kan ya. Nah, mudah-mudahan di eranya Pak Prabowo ini semuanya ini bisa jalankan dengan baik supaya seluruh anak-anak bangsa kita dapat melanjutkan sekolahnya, menempuh pendidikannya dengan cara nyaman. Belum lagi berpikir kesehatan, ya kan? Kalau bagaimana anak-anak mau pintar kalau dia nggak sehat, kan gitu kan ya? Tentu dengan gizi yang baik, ya. Berarti puskesmas kita di sana harus diperbaiki di desa dan itu. Dan ini menjadi pangsa pasar buat pelaku UMKM konstruksi kan? Yes, betul ya kan? Dan kalau bisa ya itu lagi, jangan pekerjaan-pekerjaan ini nggak boleh lagi pakai komite, tapi dikerjakan oleh orang-orang sekitar. Dikerjakan oleh pelaku badan usaha. Karena itu undang-undang. Semua pekerjaan konstruksi harus dikerjakan oleh badan usaha yang telah tersertifikasi. Nah, saya pikir ini segmentasi yang menurut saya cukup besar ya.
ya kerjaan puskesmas, ya kerjaan sekolah, belum lagi saya mendengar info dan ada dapur-dapur yang akan dibangun ya di seluruh Indonesia. Menurut saya ini peluang ya untuk di masa-masa yang akan datang. Ya mungkin proyek infrastruktur yang gede-gede akan mulai dikurangi, tetapi diarahkan ke arah itu lagi. Tapi nggak boleh, bukan berarti nggak berkelanjutan ya, nggak berhenti, tetap harus jalan infrastruktur yang mega project itu, tapi kan mungkin dibatasi sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Seperti itu. Tapi bagus banget sih Pak, ini semoga terjadi gitu ya cita-cita semua orang sih ya, kita sudah mengimpi-impikan bahwa ya kita punya fasilitas. Kalau melihat visi misi Pak Prabowo sih, saya punya keyakinan itu bisa jalan. Ya bagaimana mereka kecinta terhadap negeri ini ya, supaya kita punya anak-anak di masa-masa yang akan datang mampu melaksanakan, menempuh pendidikannya dengan cara baik. Kalau fasilitas nyaman, infrastrukturnya kita bagus, pasti kan semua menjadi baik. Ya. Dari tingkat desa, jadi mulai pembangunan dari desa sampai ke kota. Dan dibalik dari kota ke desa. Dari desa menuju ke kota. Dari desa menuju ke kota. Wow, keren. Ya. Nah, kita mungkin pindah ke ibu kota kita yang baru. Gapensi dan IKN. Pandangan Bapak Andi terkait pembangunan IKN saat ini gimana nih Pak? Itu kan sudah ketetapan undang-undang ya. Kita sudah melaksanakan peringatan 17 Agustus di sana. Ya, saya pikir karena ini undang-undang dan komitmen awal Pak Prabowo akan berkelanjutan, saya pikir akan terus berjalan. Tetapi lagi-lagi, ya, kalau kita tanya secara pribadi dan secara kelembagaan, kami berikan dukungan untuk itu. Tetapi, ya jangan terlalu dipaksain. Ya kan ya? Jangan dipaksain karena keuangan negara pun juga terbatas. Beban utang negara juga ini cukup besar. Dan saya pikir pemerintah ke depannya juga tahu lah strategi apa yang harus dilakukan untuk tetap ini berkesinambungan, tapi secara program untuk semua mengelontorkan anggaran ke sana. Kan gitu. Karena banyak program-program Jokowi juga Pak Prabowo yang harus berjalan, yang juga butuh anggaran. Sedangkan keuangan kita juga kan terbatas. Kita berikan dukungan, tetapi ya tadi itu jangan terlalu memaksakan. Ya kan? Tapi dengan kekayaan alam yang kita miliki sebenarnya, kita punya batu bara, kita punya nikel, kita punya boksit, kita punya tembaga kecil itu. Kalau semua dari hulu sampai hilirnya ini berjalan dengan baik, maka utang kita yang ribuan triliun itu bisa terselesaikan dengan baik. Nah, pada saat kondisi keuangan negara jadi baik, maka prioritas pertama kembali untuk melanjutkan pembangunan itu. Jangan juga sampai jadi mangkrak gitu. Ya kan? Nah, itu sudah ketetapan undang-undang untuk itu. Kan harus bertahap kan. Nggak harus segera mau balik ke telapak tangan tiba-tiba si Salabin jadi kota itu kan. Prosesnya panjang. Dan mudah-mudahan kita menuju ke Indonesia emas tahun 2045. Prosesnya panjang. Saya sempat ada baca berita gitu ya Pak. Katanya Gapensi itu siap jadi kontraktor utama IKN. Kita sudah menjadi bagian dari itu, ya, sebagai bagian itu. Cuman kan memang semua masih domain oleh teman-teman BUMN. Tapi kan ada JO-nya, ya, ada JO di situ yang menurut saya ini pun juga kalau terhenti kan kasihan juga teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi di sana yang sudah mengerjakan proyek kan gitu. Ini peluang ya bagi teman-teman pelaku dunia konstruksi. Menurut saya IKN terus harus berlanjut. Ya. Menurut Pak Andi, pelaku-pelaku konstruksi Indonesia ini tertarik nggak sih Pak sama pembangunan IKN saat ini? Yang dapat mengambil bagian kan memang segmentasinya yang besar. Ya, bagi teman-teman yang klasifikasi B, ya memang segmentasinya di situ, ya pasti juga senang. Tapi sekarang bagaimana memikirkan pelaku UMKM yang masih ada 78% itu. Tadi ya. Dan itu besar sekali ya, sangat besar, ya kan? Dan kami dari Gapensi sendiri yang pernah menjadi anggotanya 80.000, tinggal 30.000, tinggal sekarang tinggal 2.000. Menurut saya inilah dampak daripada saudara-saudara kami yang di UMKM kecil ini tidak mendapat bagian lagi. Ya kan? Nah, dulu kita lagi berjuang ini supaya memang ada beberapa relaksasi peraturan pemerintah yang harus kita minta untuk supaya direlaksasi, agar keberpihakan ini, ruang-ruang teman-teman yang ada di UMKM ini supaya bisa kembali eksis, ya, pekerjaan-pekerjaan yang 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar, walaupun ada ketentuan klasifikasi ini mengerjakan 0 sampai
15 miliar. Tapi ada beberapa syarat yang harus kita perjuangkan yang belum mampu dipenuhi oleh teman-teman pelaku yang masih mayoritas ada di bawah itu. Ya, mudah-mudahan perjuangan ini berhasil supaya saudara-saudara kita dari Sabang sampai Merauke ya bisa kembali seperti awal lagi, mengerjakan proyek-proyek kecil ya, kerjaan konblok, drainase, sekunder, primer yang kecil-kecil, teknik pertamanan gitu ya. Supaya mereka ikut terlibat di situ. Itulah yang kita perjuangkan. Biar makin banyak yang kerja sama juga kan. Nah, ya sungguh kasihan kan. Ya. Kita nggak nyangka mungkin selama ini ada saudara-saudara kita yang memang hanya dia bergelut di dunia konstruksi, kemudian dia punya anak 1-2 yang punya IQ yang bagus, terpaksa tertahan, terhenti melanjutkan dunia pendidikannya hanya karena faktor ekonomi. Ya kan? Cukup banyak itu. Nah, itu yang harus menurut saya di depan Pak Prabowo cukup sangat konsen ya untuk tentang pendidikan, kesehatan ya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik supaya geliat dari teman-teman pelaku dunia usaha konstruksi di bidang usaha di bidang UMKM ini bisa mengambil bagian. Ya. Tadi sempat Bapak juga sebut ya lokal konten itu cukup penting gitu ya, KDN. Aku boleh dong di spill lagi nih, apa sih dukungan yang mungkin Bapak fokuskan gitu ya untuk mendorong pelaku-pelaku tuh biar aware gitu atau ya mengerti ya tentang lokal konten itu penting gitu. Ya, jadi negara yang bisa makmur, negara bisa berkembang apabila negara itu membangun infrastrukturnya dengan baik. Kemudian infrastruktur yang telah terbangun itu kemudian membangun sentra-sentra produksi, pertumbuhan ekonomi juga dengan baik. Nah, di daerah ini banyak saudara-saudara kita yang punya berkemampuan tapi nggak punya kesempatan. Maka kearifan lokal ya teman-teman yang ada di daerah itu betul-betul harus kita perhatikan. Teman-teman pelaku industri juga harus kita bentengi. Bagaimana memberikan ruang, memberikan kesempatan. Ada proteksi daripada pemerintah yang sekarang sudah mulai digalakkan kan gitu kan ya. Kayak gitu. Nah, karena kalau industri kita sudah mulai tumbuh dengan baik, yakin pertumbuhan ekonomi kita pun sudah jadi baik. Nah, kan seperti itu. Ya contoh seperti Conwood kan. Nah, bagaimana menggo-greenkan itu namanya IKN. Ya. Menurut saya produk yang luar biasa itu. Ini nggak promosi ya. Tapi menurut saya ini karya anak bangsa yang luar biasa. Ya, belum lagi produk-produk yang lain. Maka sebelum COVID itu, kalau tidak salah 2021 itu kami keliling ke Indonesia, ke kampus-kampus dalam rangka mensosialisasikan ini. Ya tentang rantai pasok ya. Dan bagaimana untuk mengajak adik-adik mahasiswa kita terutama yang di bidang teknik ya supaya setelah menyelesaikan pendidikannya ya selesaikan kuliahnya maka tidak mesti harus semuanya menjadi pegawai negeri tapi banyak ruang, banyak kesempatan untuk mereka bisa menjadi pelaku-pelaku usaha baru. Nah seperti itu. Ya, biar lebih banyak lagi nih kalau infrastrukturnya nggak jalan, otomatis tentu juga yang rantai pasok tadi juga pada macet. Daya beli sekarang, daya beli masyarakat sangat lemah kan, seperti itu. Jadi kita berharap ke depannya bagaimana pertumbuhan ini berjalan dengan baik, ya. Infrastrukturnya tetap berjalan walaupun mungkin ada pemangkasan kan gitu ya. Dan bagaimana pemerintah hadir memberikan proteksi terhadap pelaku-pelaku industri kita, ya, yang begitu banyak ini supaya mereka juga ada ruang untuk itu. Iya ya, karena ya masih banyak sih Pak, terutama mungkin kita yang masih muda-muda ini ya, yang belum terlalu aware kali ya, belum terlalu, ada juga mungkin sebagian teman-teman tidak terlalu tertarik gitu sama local content gitu ya Pak, padahal secara kualitas kita sekarang udah membaik sekali loh, udah keren-keren juga local content. Banyak adik-adik kita yang sudah selesai kuliah. Pengangguran sekarang itu tuh sarjana kalau nggak salah 1,2 juta sekarang. Yang S1 yang tidak bekerja. Ya kan? Bayangkan 1,2 juta itu kalau mereka kembali ke masing-masing ke desa. Ya? Coba untuk ya apalah, bertanam apalah, ya mau jadi petani. Ya? Itu luar biasa. Tetapi tentu pemerintah harus hadir memberikan proteksi untuk itu. Ya kan? Perbankan juga harus hadir untuk menggelontorkan skim-skim
gurunya kepada kita punya adik-adik yang baru saja menyelesaikan sekolah itu. Yeah. Nah, karena kalau semakin banyak pengangguran kan jadi repot. Tidak Yeah. mesti juga semua harus ke bidang infrastruktur kan? Yes. Ya kan? Infrastruktur ini anggarannya terbatas, tapi begitu banyak juga peminatnya kan juga repot. Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, dari situ muncullah pemikir-pemikir supaya bisa menjadi industriawan kan gitu. Yeah, yeah, yeah. Nah, gitu. Ya, saya sekali garis bawahi bahwa kalau mau industri kita tumbuh, harus ada proteksi dari pemerintah. Negara harus hadir untuk itu. Ya kan? Bangun-bangun pabrik tiba-tiba juga nggak dimanfaatin, nah habis juga itu. Habis juga, betul. Ya kan ya? Ya, Sedangkan, lu bayar listrik aja repot. Yes. Nah, ya kan? Tapi itu harus hadir, turun. Kan sekarang ini kan banyak dilakukan expo ya. Itu. Tapi jangan juga semua produknya dari luar. Sedangkan banyak produksi dalam negeri yang cukup mumpuni, ya kan? Daya saingnya juga luar biasa. Nah, sekali lagi bahwa berulang kali sampaikan berikan apresiasi kepada pemerintah saat ini lewat Menteri PUPR yang menggalakkan bahwa hampir semua infrastruktur yang dibangun itu mempergunakan produksi dalam negeri, kecuali ada pekerjaan-pekerjaan khusus yang memang juga masih barangnya impor. Silakan aja berkompetisi di situ, ya kan? Makanya kan ada sistem pelelangan sekarang pakai katalog kan. Silakan Anda tampilkan Anda punya produk yang terbaik seperti itu. Jadi harus semangat, ya. Ini dunia. Jadi kalau kita tidak mampu berinovasi, inovatif, ya kita ketinggalan. Masa ibu-ibu yang pakai daster aja bisa mendapatkan duit hanya lihat di rumahnya dan lain-lain. Kita yang punya kematangan intelektual kan gitu kan ya, harus mampu melakukan gebrakan-gebrakan. Wow. Wah, ini benar-benar jadi inspirasi yang keren banget nih buat teman-teman dan sahabat Conwood gitu ya, yang nanti nonton nih dengerin podcastnya sama Pak Andi Rukman. Nah, mungkin untuk terakhir, harapan Bapak deh untuk konstruksi kita nih ke depan. Saya berharap bahwa konstruksi ini yang saya bilang dari awal tidak boleh terhenti, dia harus jalan terus. Kemudian teman-teman, karena saya ketua asosiasi, anggota saya cukup banyak, mudah-mudahan perjuangan kami dalam merelaksasi beberapa minta peraturan pemerintah, ada keberpihakan terhadap pelaku-pelaku dunia usaha supaya ini bisa berjalan dengan baik. Terus harapan kami kepada teman-teman pelaku industri yang rantai pasok ya banyak digunakan untuk ini, memang beberapa bulan terakhir kelesuan ya. Bahkan kadang-kadang saya lihat teman-teman bincang-bincang, Bang, kita bayar listrik pun juga jadi susah, bayar karyawan pun juga jadi susah, marketnya semakin susah, kadang-kadang barang kita laku pun juga pembayarannya jadi susah ya. Jadi ya, harapan kita ke depan ini terus semakin terbuka peluang ya, karena pembangunan infrastruktur kan nggak bisa berhenti nih, dia akan jalan terus. Nah, tinggal bagaimana teman-teman pelaku industri untuk membaca peluang ini, memanfaatkan peluang sekecil-kecilnya ya. Harus tetap semangat, karena kalau hilang spiritnya, hilang semangatnya ya percuma. Semangat dulu harus terbangun ya kan. Tapi saya bincang-bincang di teman-teman di Bappenas, supaya teman-teman Bappenas itu tahun anggaran sebelum tender ini dia sudah mulai buka nih. Ini perencanaan pembangunan kita tahun 2025, ya kan? Kebutuhan semen kita sekian, kebutuhan konut kita sekian contohnya, kebutuhan genteng kita sekian, kebutuhan cat sekian, kebutuhan material sekian, baja dengan segala macam. Tergelarlah seluruh kebutuhan itu. Menurut saya ini menjadi peluang. Jadi kalau teman-teman pelaku industri juga buta itu, tidak ada itu ya, jadi repot. Nanti malah berproduksi yang mengoperasi kapasitas kan gitu ya. Kemudian marketnya juga nggak ada kan, jadi memang harus pandai-pandai melihat situasi-situasi itu. Jangan terlanjur mencetak banyak, memproduksi banyak, ternyata marketnya juga ada. Nggak ada, betul. Yang kedua adalah bagaimana terus menjaga standarisasi kualitas ya. Selalu kita dicap bahwa kualitas kita, baja kita kurang oke daripada negara lain kan gitu. Padahal menurut saya produksi dalam negeri ya tidak kalah daripada produksi daripada luar negeri ya. Jadi itu kita harus semangati bahwa barang kita jauh juga lebih baik. Maka pemerintah
harus hadir ya untuk memproteksi supaya industri kita, pelaku-pelaku industri kita yang Indonesia benar-benar bisa tumbuh dengan baik. Yeah. Karena kalau tumbuh dengan baik kan bayar pajaknya lancar segala macam kan gitu ya, bisa menambah tenaga kerja kan gitu. Kalau sampai saat ini pun juga dalam kondisi menurut saya sangat lesu ya. Hampir semua teman-teman saya bertemu di berbagai kesempatan baik di Kadin maupun di mana bincang-bincang, Bang Andi, aduh saat ini kondisinya parah banget Bang Andi. Ya kan, bahkan ada beberapa perusahaan sudah viral ya, bayar gaji pun juga jadi susah kan segala macam. Karena memang daya beli masyarakat yang sudah sangat kurang. Jadi asas pemerataan itu memang harus benar-benar harus dijaga supaya pertumbuhan kita semua segala sektor bisa tumbuh dengan baik. Nah, kayak itu. Maka infrastrukturnya harus dia jalan terus. Kemudian setelah infrastruktur telah terbangun dengan baik, bagaimana membangun sentra-sentra produksi yang telah dibangun ini supaya itu berjalan berkesinambungan supaya perputaran ekonomi kita bisa tumbuh dengan baik. Wow. Thank you ya. Aku yang terima kasih loh Pak. Keren. Ya. Kita harap banget sih, berharap sekali bahwa ya kedepannya konstruksi Indonesia semakin baik. Yes. Dan pemerintah tadi ya tidak pernah berhenti tuh Mbak, hampir seluruh Indonesia ini semuanya. Nah, itu kadang-kadang juga menurut saya ini yang perlu kita soroti, kita terlalu lama buy time ya karena politik ya. Jadi pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, maksud saya siapapun yang pengganti wali kota, pengganti bupati, pengganti gubernur, pengganti presiden, supaya terus berkesinambungan program itu. Kadang-kadang mengganti bupati, mengganti wali kota tidak melanjutkan pekerjaan yang dikerjakan oleh pendahulunya. Jadinya mangkrak itu pekerjaan. Banyak bangunan-bangunan di seluruh Indonesia yang kita lihat yang dibangun oleh pendahulu mereka tidak dilanjutkan. Jadi mubazir. Ya kan, selalu mengklaimkan itu karyanya dia. Ini kan nggak ada seperti itu. Tatkala Anda dilantik, tanggalkan semua warna-warni, yang ada adalah merah putih. Jangan ada kepentingan-kepentingan partai yang dibawa dalam rangka mensejahterakan bangsa ini. Ganti presiden boleh-boleh saja, tapi visi misi yang baik dilanjutkan, yang kurang diperbaiki. Nah, itu. Nah, budaya-budaya itulah menurut saya harus kita tanamkan dengan baik, bahwa siapapun pemimpin itu benar-benar amanah, tujuannya ya mensejahterakan rakyat. Ya kami teman-teman pelaku dunia konstruksi senang-senang saja, ya kan? Tapi kalau infrastrukturnya berjalan, tapi kalau kerjaan infrastruktur juga berjalan, tapi yang mendapatkan juga hanya sekelompok-kelompok orang, ya bagaimana nasib dengan anggota-anggota kita yang memang masih jauh di bawah daripada harapan kita, ya kan? Padahal itu tadi mungkin dari ribuan orang tadi itu ada 2-3 kepala di situ yang punya ide, gagasan, pemikiran tidak mampu melanjutkan itu karena keterbatasan daripada biaya. Jadi mudah-mudahan kabinet berikutnya bagaimana pendidikan kita, kesehatan kita, industri kita, pendidikan itu tumbuh dengan baik. Belum lagi saya lihat di Kementerian Pertanian ya, yang akan mencetak sawah ribuan jutaan hektar untuk bagaimana mensejahterakan petani. Saya pikir juga ini menjadi peluang buat teman-teman pelaku di usaha konstruksi supaya bisa ikut terlibat juga dari bagian-bagian itu. Dan kalau ini program berjalan, menurut saya ini luar biasa. Petani-petani kita di daerah akan tumbuh dengan baik, ya. Itu luar biasa. Kesejahteraan mereka bisa tumbuh. Dan saya punya keyakinan kalau ini berjalan dengan baik, tahun 2026 jumlah masyarakat kita untuk melakukan naik haji lebih banyak. Ya, karena pertumbuhan ekonominya tumbuh di masing-masing daerah. Jadi konstruksi tak boleh berhenti. Harus dia maju terus. Pelaku industri harus terus berpacu dengan waktu. Harus semangat. Tadi salam konstruksi ya? Salam konstruksi. Keren nih Pak Andi. Kita tuh kadang suka amazed sih. Kadang mungkin karena kita bekerja di Conwood gitu ya. Jadi ya cukup banyak tahu gitu tentang konstruksi, tapi mungkin kan anak-anak muda tuh ya Pak tidak terlalu tertarik nih sama konstruksi gitu. Nah inilah yang mungkin nanti nextnya dengan adanya Conspire dan podcast dari Pak Andi, kan aku juga sering tuh lihat podcastnya Pak Andi. Karena nanti anak muda mulai tertarik ya Pak. Harus semangat. Yang kamu menjual ini kan luar biasa. Anda menjual sesuatu yang baik, sesuatu yang indah. Ya kan, ini kan bukan hanya persoalan karena Anda menjual produk ya. Tetapi produk yang Anda menjual ini benar-benar untuk kebermanfaatan kan gitu ya. Ya, kalau saya Conwood kan itu tahan api, tahan cuaca, tahan rayap, ya kan? Itu bisa bayang Pak Menteri kan. Ini saya tidak bukan promosi karena sih, tapi ini benar-benar produk yang benar-benar harus kita manfaatkan. Kalau ingin menuju ke go green itu, coba
Nah, tergantung ini marketingnya harus semangat, ya kan? Ya. Harus semangat. Tapi tidak hanya semangat saja. Ya. Nah, kalau hanya semangat doang tanpa mengikuti hal-hal yang spiritual tadi itu, nah itu pengabdian, ya kan? Minta doa kepada ibu, ya kan? Doakan kepada ibu, tentu kepada di atas. Jalan, Pak, saya kepingin menjual hari ini dengan doa ibu, kemudian dengan restoran di atas. Wah, pasti targetnya tercapai. Langsung ya, achieve ya Pak. Semangat, semangat. semangat. Wow. Ini dunia pada saat ini kondisi memang sangat sulit ya, lebih sangat sulit, tapi memang harus lawannya dengan ikhtiarnya, harus terus semangat. Kita tidak boleh kalah dengan semangatnya yang tua-tua ini. Kalau yang tua-tua saja semangat, gimana kita yang masih muda ini? Iya dong. Harus jauh lebih semangat, kan, ya? Ya. Dulu saya pernah ngerasakan namanya gajian 4 bulan, 3 bulan, pernah ngerasain itu 5 bulan bahkan tidak gajian untuk itu. Iya kan? Ya kita juga harus fair. Mau bilang apa kalau kondisi perusahaan juga nggak bagus? Yes. Ya kan? Apa kita lupa jasa-jasa perusahaan yang telah memberikan kita kehidupan di masa-masa pada lagi stabilnya? Nah justru di masa-masa itulah kita kembali bangkit. Semuanya kondisinya sama. Hampir semua pelaku industri melakukan itu. Ya kan? Dia punya pabrik mau kepingin dicabut listriknya karena sudah tidak mampu lagi, air segala macam. Karena kondisinya seperti itu. Perbankan mulai menutup kerannya untuk itu, kan daya beli masyarakat kurang. Ini prihatin loh. Ya kita berharap ya mudah-mudahan kami juga dari anggota luar biasa sudah memberikan masukan kepada pemerintah lewat Kadin tentunya ya, dari seluruh sektor. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian khusus kepada pemerintahan ke depan supaya semua sektor itu bisa tumbuh dengan baik. Negara kita ini sangat kaya. Ya, negara kita sangat kaya. Ya, bagaimana kita berharap supaya orang-orang yang punya kaya pemikiran ya untuk mengelola bangsa ini untuk menuju kepada masyarakat yang adil dan makmur. Betul. Thank you ya. Aku yang thank you. Kita senang sekali bisa menghadirkan Pak Andi gitu ya di podcastnya Conwood. Ini perdana loh Pak. Oh iya. Perdana nih kita podcastnya Conwood. Thank you. Dan ya Bapak spesial sekali hadir di sini. Semoga pastinya sih, bukan semoga ini podcastnya didengar sama banyak teman-teman, sahabat Conwood, sahabat Gapensi, dan semoga nanti ini kita minta pengurus Gapensi untuk like. Betul, harus ya semuanya ya. Semoga ini juga menjadi manfaat yang bagus banget ya buat semua yang mendengarkan podcast ini. Sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih buat Pak Andi Rukman. Tepuk tangan kali ya, Andi. Boleh dong. Dan terima kasih juga buat sahabat Conwood yang sudah menyaksikan Conspire, Conwood Inspire by Conwood gitu ya. Semoga nanti ada episode selanjutnya untuk di podcastnya Conwood. So see you in next Conspire. Bye bye.